Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci, NPM 0910480419082, kelas A semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, mata kuliah Hukum Administrasi Negara, dosen pengampu Ibu Sundari SAP MAP. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna dari patung keadilan dengan kaitannya peradilan negara. Yang pertama, makna dari patung keadilan. Hukum lazimnya dilambangkan dengan sesosok perempuan disebut dengan Dewi Keadilan atau Demis, yang mana perempuan membawa timbangan yang seimbang di tangan kanannya dan membawa sebilah pedang yang mengarah ke bawah di tangan kirinya, dengan mata yang tertutupi sebuah kain yang melingkari atau menutupi matanya. Sementara dalam mitologi Romawi, Dewi Keadilan itu namanya Lady Justice, yang biasanya disebut dengan Justitia atau cukup Justi. Dia adalah personifikasi dari dorongan moral yang bernuang di bawah sistem hukum, yang melambangkan hukum yang lurus, adil, dan bijaksana. Lambang keadilan terdiri dari 4 unsur utama, yaitu Dewi, mata tertutup, timbangan, dan pedang. Nah, berikut ini makna dari unsur-unsur lambang keadilan. Yang pertama, Dewi. Dewi merupakan seorang wanita, yang mana wanita itu identik dengan ketulusan dan kelemah lembutan, punya hati nurani yang luhur. Maknanya adalah, hukum itu bertujuan menciptakan kedamaian dan keteraturan. Hukum itu tidak membuat rasa takut. Yang takut pada hukum hanyalah orang yang ingin merusak keteraturan dan kedamaian itu sendiri. 2. Mata tertutup. Mata Dewi tersebut ditutup dengan kain sehingga ia tidak dapat melihat yang berada di depannya. Maknanya adalah, dengan kondisi mata tertutup, hukum tidak melihat subjek yang melanggar hukum tersebut. Hukum itu objektif, semuanya mendapat perlakuan yang sama, tidak ada membeda-bedakan orang, baik kaya maupun miskin, baik penguasa maupun rakyat biasa, semua mendapat perlakuan yang sama. 3. Timbangan. Timbangan yang sejajar tidak berat sebelah. Maknanya adalah, timbangan yang sejajar menandakan bahwa hukum itu adil. Tidak ada berat sebelah, semua ditimbang, baik tuntutan maupun pembelaan, baik kebaikan ataupun kesalahan. Semua itu diukur sehingga menciptakan keadilan. 4. Pedang ke bawah. Sebuah pedang yang tidak diangkat tetapi dihadapkan ke arah bawah. Maknanya adalah, pedang yang tajam mempunyai kekuatan dalam pertimbangan dan keadilan, tidak digunakan secara sembarangan atau semena-mena. Hukum bukan alat untuk membunuh manusia lainnya. Ketika hukum sudah menjadi obat terakhir, maka saat itulah pedang diangkat ke atas. 2. Peradilan administrasi negara. Lembaga pengadilan administrasi negara merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara yang melanggar hukum, di mana lembaga peradilan dibuat untuk mendapatkan hak rakyat dalam mencari keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, lembaga peradilan juga dianggap sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita oleh bangsa Indonesia. Makna lembaga peradilan juga dapat diartikan sebagai lembaga bentukan negara yang merupakan bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman. Sumber hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia juga dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.
Nah, itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.